Teman-teman di angkatan saya dan teman-teman semuanya itu adalah dulunya ibaratnya apa, lulusan COVID lah, lulusan COVID yang gimana? Alumni COVID ya. Teman-teman yang kemarin mungkin terbilang mageran, biasanya sekolah aja di kasur sambil rebahan. Sekolah di kasur sambil Oh, rebahan. ngalamin begituan ya. Mungkin teman-teman merasakan juga. Kemudian kalau ada kelas Zoom gitu kan, atasannya rapi, bawahnya pakai kolor gitu ya. Belum mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya selamat datang dan kembali bertemu lagi bareng aku, Mas Novan, di podcast Suara Mahasiswa Berani Bersuara. Yeay. Nah, teman-teman semua, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Di sini ada Mas Bowo Wijianto ya. Beliau ini baru banget selesai masa bakti di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Surakarta. Nah, coba kita kenalan dulu nih. Halo Mas Bowo. Sehat Mas? Wah, senang banget nih bisa ketemu Mas Bowo di acara podcast Suara. Nah, by the way, gimana nih perasaan Mas Bowo untuk bisa pertama kali nih ikut di podcastnya Suara, Mas? Ya, tentu saja alhamdulillah senang banget ya bisa Oke. bersama teman-teman di sini untuk kemudian berbagi insight. Kemudian disclaimer juga Mas Novan, bahwa saya di sini hanya ingin berbagi insight dan tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik siapapun dan apapun. Seperti itu Mas Novan. Kalau ngerosting boleh nggak, Mas? Waduh. Mungkin dikit-dikit boleh ya. Oh, boleh ya. Ngerosting ini aja, ngerosting aku aja. Iya. Nasting kepemimpinan saya selama di Waduh. Iya. Nah, kita coba ya. Kita mau spill dulu nih. By the way, gimana sih Mas Bowo kok bisa menjalankan masa bakti selama 2 periode berarti ya? Iya. Di Badan Eksekutif Mahasiswa ini. Mungkin boleh diceritakan kira-kira, Mas. Iya. Sebenarnya gini sih Mas. Saya kan mahasiswa KIP ya. Mahasiswa KIP dan ada tuntutan tertentu untuk kemudian bisa aktif di Ormawa. Nah, saya memilih di BEM dan ketika itu diterima saya masih menjadi staf di salah satu kementerian. Oke. Nah, di situ saya memulai kiprah saya di BEM meskipun terbilang kurang begitu kontributif, tapi cukuplah untuk kemudian menjadi gambaran awal saya di BEM. Terus periode kedua, alhamdulillah diamanahi sama teman-teman mahasiswa untuk menjadi presiden mahasiswa dan memimpin di BEM seperti itu. Tapi meskipun demikian Mas Novan, bukan berarti saya ini di BEM tidak sepenuh hati, kemudian tidak ingin memberikan yang terbaik, tidak. Tapi saya tetap mindsetnya adalah ketika kampus sudah menerima saya di tengah yang kemarin belum diterima, terus ada usaha nih yang menerima saya. Nah, mindset saya adalah apa nih yang kemudian bisa saya berikan kepada usaha yang baru. Saya bisa memberikan apa, terus saya bisa mengabdi seperti apa, terus saya kemudian ada kesempatan untuk maju menjadi capres. Kemarin pun bukan saya sendiri yang mendaftar, tapi ada UKM pencak silat yang kemudian mengusulkan nama saya seperti itu. Jadi saya diusulkan, terus singkat cerita terpilih seperti itu Mas. Dan sampai sekarang alhamdulillah sudah selesai. Luar biasa ya, keren banget nih pengalamannya. Ternyata maju Presma dicalonkan sama UKM pencak silat ya. Iya. Buat kalian dia pencak silat harus nonton berarti ini. Oke, luar biasa banget nih. Tapi by the way, ketika Mas Bowo selama di BEM di periode pertama dan kedua pasti dong ngalamin banyak banget masalah ya, tantangan, ujian dan sebagainya. Nah, kalau boleh tahu nih kira-kira apa sih hal yang membuat Mas Bowo itu ngerasa kayak bener-bener ke-trigger ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapin, yang ditemuin selama aktif di BEM itu, Mas? Iya. Yang pertama gini Mas, berbicara soal trigger yang kemudian saya ingin
tetap aktif di BEM dan berkontribusi, saya melihat sejak awal saya menjadi mahasiswa baru, saya melihat di kampus kami itu dari segi kondisi mahasiswa dulu, menurut sependek pemahaman saya, teman-teman mahasiswa itu terkait dengan antusiasme berorganisasi, kemudian juga keinginan untuk mengembangkan diri, khususnya di luar studi, itu masih sangat minim, Mas Novan. Jadi melihat kondisi yang seperti itu, kiranya apa sih yang kemudian harus saya lakukan gitu, apa yang harus saya berikan gitu, sehingga saya tertantang untuk gimana nih treatment yang tepat, kemudian apa yang harus saya lakukan, itu saya tertantang di situ, Mas Novan. Terus juga kalau nggak salah itu kita ada transisi ya Mas ya, transisi dari COVID ke new normal, dan juga ada transisi pergantian kurikulum nih. Nah kalau dari Mas Bowo itu mungkin boleh cerita ya, kayak apa aja sih yang Mas Bowo rasain menghadapi itu tadi, transisi tadi Mas. Iya. Nah ini menarik ini, soal transisi pandemi dulu ya Mas ya. Soal transisi pandemi, kita tahu teman-teman di angkatan saya dan teman-teman semuanya itu adalah dulunya ibaratnya apa, lulusan COVID lah, lulusan COVID yang gimana? Alumni COVID ya? Iya. Yang sebelumnya terbiasa dengan kegiatan online di depan layar, kemudian dituntut untuk kegiatan di lapangan. Nah itu luar biasa tantangannya Mas. Jadi teman-teman yang kemarin mungkin terbilang mageran, biasanya sekolah aja di kasur sambil rebahan. Sekolah di kasur sambil rebahan. ngalamin begituan ya? Mungkin teman-teman merasakan juga. Kemudian kalau ada kelas Zoom gitu kan, atasannya rapi, bawahnya pakai kolor gitu ya. Belum mandi. Ini pengalaman pribadi ya? Teman-teman pengalaman kayaknya. Iya. Ternyata Prisma BEM bisa kayak gitu juga ya, teman-teman itu ya. Pakai kolor juga Mas itu? Oke. Pakai sarung sih Mas. Iya. Terus. Iya. Peralihan kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, di mana orang-orang yang terbiasa di belakang layar tadi harus dituntut untuk aktif di lapangan, ditambah dengan kondisi, mohon maaf, mahasiswa, kembali lagi tadi, permasalahan utamanya adalah kondisi mahasiswa di universitas kami itu kebanyakan masuk itu hanya karena ingin kuliah, ibaratnya bahasa kasarnya hanya ingin gelar. Hanya ingin kuliah atau gelar? Dapat gelar. Iya. Ini YTTA Mas ya? YTTA. Ya, jadi Iya. ya, tapi nggak bisa dipungkiri karena memang second choice, bahkan last choice lah, pilihan terakhir lah di kampus kami. Berbeda dengan kampus-kampus besar yang punya ambisi untuk mengembangkan diri, punya ambisi untuk berorganisasi, bahkan mendapatkan jabatan tertentu untuk belajar. Nah, itu kurang didapatkan di kampus kami seperti itu. Jadi sudahlah efek transisi tadi, kondisi mahasiswanya pilihan terakhir, hanya ingin kuliah saja. Terus bagaimana nih organisasi gitu? Keinginan untuk mengembangkan dirinya kurang, organisasi juga terancam gitu. Ditambah dengan periodisasi singkat gitu. Periodisasi singkat dan kaderisasi tidak kuat. Itu menjadi kendala yang sangat besar dialami. Selain pandemi, juga masuk di transisi kurikulum baru, di mana gini, yang sebelumnya mahasiswa itu di kampusnya sendiri, selama belajar selama 8 semester. Nah, di kurikulum baru ini, di Merdeka Belajar ini, teman-teman mahasiswa itu berkesempatan untuk berkuliah atau tukar, ibaratnya apa ya, pertukaran mahasiswa di kampus lain, Mas, gitu. Jadi sudah semakin terseleksi tuh gitu. Udahlah yang punya keinginan mengembangkan diri sedikit, terseleksi lagi dengan mahasiswa yang seperti itu, pertukaran mahasiswa. Kayak gitu. Jadi Ormawa semakin terpojokkan lah kondisinya. Ada yang magang, ada yang pertukaran mahasiswa, mengajar, kampus mengajar, dan lain-lain itu
pindah ke lain tempat dan itu otomatis kan nggak bisa aktif di kampus kita di Iya. Ormawa seperti itu juga menjadi tantangan. Nah kembali lagi tadi Mas terkait dengan periodisasi yang singkat itu kan total Mas Novan total apabila dihitung secara semuanya itu kan sebenarnya 1 tahun 12 bulan Mas Novan. 1 Tapi tahun. iya tapi pada realitanya bersih itu kurang lebih cuma 7 bulan kita di Ormawa. 7 bulan. Iya, Oh. karena kan dari 12 itu sudah dikurangi liburan 3 bulan, pekan tenang UAS UTS, dan UAS UTS itu sendiri kan hampir tidak mungkin diadakan kegiatan besar di waktu-waktu itu. Dan kurang lebih ya tinggal 7 bulan itu, ditambah belum ada budaya kaderisasi yang kuat dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kita harus membangun dari awal. Misalkan kita ingin membangun sebuah istana yang besar. Istana. Ya, dalam waktu 7 bulan kan nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi istana yang megah besar gitu. Betul. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Kita harus ibaratnya estafet visi misi bahasanya kalau di organisasi. Nah ini adalah kita rancang dulu nih. Kalau di organisasi lain mungkin namanya GBHO. Garis Besar Haluan Organisasi. Ya. Jadi di periode ini membuat GBHO selama 10 tahun atau bahkan berpuluh tahun ke depan. Itu gunanya untuk dibaca di generasi selanjutnya. Oh tahu periodemu harus ngapain dan lain sebagainya itu tahu gitu. Nah itu budaya itu belum estafet visi misi belum terbentuk di mana budayanya adalah masih sekedar ini periodeku, gimana caranya periodeku terbaik dan yang lain tertinggal gitu. Masih secara nggak langsung seperti itu. Nah itu yang harus dirubah dan ingin saya sampaikan itu harus dirubah gitu. Kenapa? Namanya organisasi itu berkelanjutan gitu. Kayak tadi membangun istana, kembali lagi di istana. Kita nggak bisa dalam waktu 1 periode 7 bulan bersih tadi membangun istana yang besar. Maka apa yang harus dilakukan? Harus ada target yang jelas 10-20 tahun ke depan misalkan organisasi ini mau jadi apa. Dan di periode ini nggak usah muluk-muluk dulu tiba-tiba bangun menara, tiba-tiba mengadakan festival besar-besaran, Festival apa itu? Festival apa itu? konser besar-besaran, nggak usah muluk-muluk dulu. Di periode awal-awal merintis GBHO tadi, fondasinya dulu lah yang diperkuat di budaya-budaya, keinginan untuk mengembangkan skill tadi soal mindset itu harus dipupuk dulu di fondasi itu. Kemudian sistem regenerasi yang baik di mana banyak sekali di Ormawa kita itu kesulitan untuk regenerasi. Bahkan untuk siapa ini yang jadi ketua selanjutnya itu kayak monggo lah kamu aja dan kalau bisa kamu aja. Nah itu yang aduh kak gini ya gitu. Itu yang harus dirubah. Nah kalau ada GBHO tadi kan jelas. Jadi pemimpin itu anggota itu nggak mental block nanti siapa yang nanti kalau menjadi pemimpin takut ini itu, khawatir ini itu dan lain sebagainya. Kembali lagi ke istana yang dimana misalkan periode ini fokus bangun fondasi dulu, fondasinya kuat, nggak usah muluk-muluk langsung bangun bangunan dan lain sebagainya. Kita transfer value, tugas kita sebagai pemimpin kita transfer value ke generasi selanjutnya. Di samping kita menyiapkan regenerasi SDM tadi, kita juga harus transfer value. Nah kebanyakan pemimpin tadi hanya fokus di periodenya sendiri, tidak menyiapkan regenerasi periode selanjutnya, dan tidak transfer value, hanya sekedar transfer program. Nah itu kemarin kita bertanya gini, lanjut lagi, gitu terus gitu. Ini ATP berarti ya? Amati tiru plug ya? Plug. Gitu. Iya. Jadi kalau ada gitu kan nanti akan ada inovasi per tahun. Tiap periodenya akan ada inovasi dan itu belum terbentuk dan saya juga berusaha membentuk di periode saya kemarin. Gitu, Mas. Berarti pentingnya kayak kita itu bikin renstra ya. Renstra jangka panjang, nggak cuman proker. Kalau proker kan berarti proker jangka pendek. Program kerja jangka pendek kan setahun periode. Kalau ada renstra itu kan bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, tapi memang itu bukan ranah mahasiswa sih. Ya itu ranah-ranahnya itulah ya yang punya wewenang. Luar biasa banget ya. Tapi by the way aku penasaran nih Mas, dengan banyaknya problem, tantangan dan kondisi mahasiswa yang begituan tadi ya. Nah gimana sih cara Mas Bowo untuk memimpin nih
aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa USAID Surakarta ini? Perlu diketahui dulu teman-teman bahwa kepemimpinan itu ada modelnya. Yang saya pelajari, yang mudah aja lah. Ada 3 jenis model kepemimpinan. Yang pertama demokratis, yang kedua otoriter, dan yang ketiga laissez-faire. Dimana yang pertama demokratis ini kita tahu demokratis itu adalah bagaimana kita menampung aspirasi. Setiap orang punya aspirasi yang sama, itu demokratis. Jadi dalam pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan bisa dengan demokratis. Yang kedua otoriter, di mana pemimpin punya hak prerogatif untuk memutuskan sesuatu. Terus yang ketiga laissez-faire. Ini dari bahasa Prancis yang artinya membiarkan terjadi. Nah, jadi ada 3 itu teman-teman. Jadi pemimpin itu bukan hanya tentang soal tegas dan tidak, iya dan tidak dan lain sebagainya, tapi ada model kepemimpinan gitu. Jadi ini yang bisa teman-teman terapkan. Nah, gimana cara penerapannya ketika saya menjabat gitu? Sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan, Mas Novan. Misalkan dalam hal kecil aja, sesuai dengan kondisi. Misalkan di salah satu kementerian ini dihuni sama teman-teman yang berpengalaman dari periode lalu. Nah, saya nggak perlu otoriter, teman-teman ini udah paham harus melakukan apa, maka cukup saya treatment dengan laissez-faire. Cukup saya biarkan terjadi, teman-teman ini udah paham gitu, udah pengalaman, udah punya evaluasi sebelumnya, sudah tahu, tinggal saya monitoring. Kecuali kalau teman-teman yang baru nih gitu. Nah ini otoriter semi demokratis gitu. Harus saya berikan arahan job desk yang jelas, A sampai Z. Kamu nanti minta tolong ini ya, A sampai Z. Langkah-langkahnya gini, A, B, C, Z. Minta tolong seperti ini. Nah, terus lanjut ke demokratis, di compare dengan demokratis. Selama monitoring, kira-kira apa kendala kamu, apa yang bisa dilakukan, terus kira-kira baiknya gimana kalau kondisi seperti ini gitu. Tapi harus yang di awal harus ada otoriter dulu gitu, karena ini teman-teman baru gitu. Gitu, sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan tadi, Mas Novan. Jadi ada itu ya, ada jenis-jenis kepemimpinan teman-teman. Nah, terus gimana laissez-faire? Apakah kita sebagai pemimpin lepas tangan? Nggak seperti itu teman-teman. Laissez-faire itu adalah membiarkan sesuatu terjadi, tapi kita sebagai pemimpin juga harus tahu ketika ini kita biarkan, coba kita analisis. Ketika kita biarkan, si A ini nanti melakukannya seperti apa, apakah benar-benar bisa, kita pastikan bisa atau tidak. Yang kedua adalah ketika si A ini nanti memutuskan A dan B, kita juga harus mikir resikonya nanti apa. Oh, ternyata kalau si A nanti melakukan A, nanti resikonya adalah A, B, C. Kalau dia melakukan B, resikonya adalah A, B, C juga. Nah, seorang pemimpin juga harus tahu resiko itu, dan kira-kira kalau kita laissez-faire berarti kita siap untuk menanggung jawab resiko dari apapun yang dipilih oleh si A ini tadi. Jadi kita harus menganalisa, bukan hanya melepaskan ya udah silahkan kamu aja yang laksanakan, nanti kalau udah selesai laporan, nggak sekedar itu, tapi kita juga harus mengukur kira-kira nanti si A ini nanti mau melakukan apa, resikonya apa, siap nggak saya menerima resiko itu dan menanggung jawab. Nah, itu laissez-faire, nggak sekedar melepaskan. Jadi teman-teman juga perlu tahu ketika ada pemimpin yang seperti itu, berarti dia asumsinya dia sudah siap dengan apapun resiko yang dilakukan oleh anggotanya. Sesederhana itu, Mas Dewan. Nah, penerapannya kebanyakan melihat ini yang paling penting teman-teman. Penerapan untuk di kampus kami yang dengan berbagai realita tadi, prinsip yang pertama teman-teman yang saya pegang teguh, komitmen saya adalah prinsipnya bahwa apapun masalahnya, emosi negatif bukan satu-satunya solusinya. Tolong ini diingat-ingat betul. Apapun masalahnya, emosi negatif itu tidak pernah benar-benar menjadi solusi. Seperti itu. Quotes-nya cakep. Iya. Boleh buat story, boleh. Dipotong aja nanti. Siap. Iya. Dalam berorganisasi perlu kita pahami, Mas Novan. Gini, manusia itu kan tempatnya salah. Ya, manusia tempatnya salah. Sedangkan organisasi kumpulan manusia, otomatis kesimpulannya organisasi merupakan sekumpulan dari masalah. Ya, karena manusia tempatnya salah, organisasi sekumpulan manusia, otomatis organisasi adalah tempatnya masalah gitu. Maka teman-teman jangan kaget ketika berorganisasi, kok
ada masalah ini itu ya dan sebagainya, ya jangan Iya. kaget karena memang di situ tempatnya masalah dan disitulah teman-teman berkembang, disitulah teman-teman belajar. Fokusnya adalah gimana solusinya, gimana kita berinovasi, gimana kita menjadi problem solver dari permasalahan tersebut. Maka teman-teman jangan kaget, jangan kemudian lari, karena lari bukan solusi. Kembali lagi, soal tadi kan yang pertama, jangan pernah marah. Dan itu apakah saya cuma ngomong saja? Tidak. Boleh ditanya ke teman-teman BEM, apakah pernah ada yang saya marahi? Insya Allah tidak ada sama sekali yang saya marahi. Karena apa latar belakang tadi, di kampus kita, kalau ada yang salah, kemudian saya marahi, besok udah lari mas ya, nggak aktif lagi di organisasi. Beda dengan mungkin kampus-kampus yang sudah besar, punya ambisi yang besar untuk mengembangkan diri. Itu kita evaluasi besar-besaran pun dia besok akan berangkat lagi dengan diri yang lebih baik. Tapi mental di kampus kita, mahasiswa di kampus kita mungkin belum menuju ke tadi gitu, belum ke sana. Maka marah itu bukan treatment yang tepat. Seperti itu. Terus yang kedua, treatmentnya adalah tadi sesuai dengan situasi dan kondisi. Ketika anggotamu adalah orang-orang yang lama dan tahu evaluasi, sudah tahu apa yang harus diperbaiki, laissez-faire juga sudah cukup gitu. Ditambah dengan monitoring demokratis. Tapi ketika teman-teman yang baru itu perlu keputusanmu. Kemudian perlu juga kamu mendengarkan aspirasi dia. Terbukti gitu. Terbukti kemarin saya survei di kepuasan mahasiswa menggunakan GFOM dengan skala rating itu sebesar 83% kepuasan mahasiswa dari kinerja BEM. Adapun persentase dari ketercapaian program kerja itu mencapai 95,23%. Dan itu ya tadi dicapai, ternyata pemimpin tanpa harus marah-marah itu bisa loh membawa organisasi selancar itu, insya Allah sebaik itu gitu, tanpa harus kita sok-sokan terlihat tegas. Dan padahal tegas dan marah itu beda ya. Oke, menarik banget ya teman-teman ya, pengalaman Mas Bowo dalam memimpin dan bagaimana cara Mas Bowo itu memimpin di organisasi BEM USAID Surakarta. Nah, tadi ada satu hal yang aku pengen tanyakan banget nih Mas. Kan melihat banyak teman-teman mahasiswa yang tadi kondisinya mungkin menutup diri dan sebagainya. Nah, menurut Mas Bowo itu gimana sih caranya agar mahasiswa itu bisa keluar dari zona nyamannya dan mereka bisa lebih mengembangkan dirinya, produktif, kemudian belajar pengalaman atau mungkin kayak soft skill di luar dunia akademik gitu loh, yang dimana biar kita sebagai mahasiswa juga nggak bahasanya itu mageran gitu ya. Nah, gimana tuh Mas? Iya, menarik. Jadi gini Mas, pertama ketika kita jadi mahasiswa teman-teman, yang pertama itu jangan pernah merasa puas dengan diri kita sekarang gitu. Bukan berarti tidak bersyukur ya Mas Novan ya. Tentu kita bersyukur dengan apapun ini, tapi jangan hanya berhenti di titik ini untuk berproses gitu. Jangan pernah merasa puas. Misalkan sekecil gini, saya sudah jadi anggota BEM di periode ini, ya udah saya puas dan lain sebagainya. Kalau teman-teman hanya seperti itu, ya kapan teman-teman meroket istilahnya kalau di kampus kami? Kapan teman-teman akan meroket gitu? Kalau hanya puas di itu saja. Maka yang kedua, teman-teman harus punya tujuan yang jelas, tujuan hidup yang jelas gitu. Tujuan hidup yang jelas itu akan membantu teman-teman untuk tahu, setelah jadi anggota harus ngapain sih gitu. Setelah jadi mahasiswa harus ngapain dan lain sebagainya, itu harus jelas. Harus punya tujuan hidup yang jelas gitu. Dan selanjutnya yang ketiga, dari tujuan hidup yang jelas yang besar itu diturunkan atau di breakdown ke hal-hal kecil, kan tujuan-tujuan kecil itu akan menjadi habit atau menjadi kebiasaan kita sehari-hari Mas Novan. Yang keempat juga harus punya mentor. Mentor ini juga akan membuktikan seberapa open mind kita gitu. Apakah kita hanya egois, saya pokoknya pengen ini, titik, nggak ada yang boleh ganggu dan lain sebagainya. Apakah seperti itu, atau saya masih merasa butuh masukan nih gitu dan lain sebagainya. Nah itu dia, kita butuh mentor tadi Mas Novan. Nah selain itu kita juga harus punya wadah Mas Novan, punya wadah untuk kita berkembang gitu. Kita sudah punya tujuan yang besar, sudah punya arah yang jelas, tapi kalau kita tidak punya wadah untuk mengekspresikan diri kita, ya gimana gitu. Nah itu penting banget. Nah
untuk tips teman-teman ketika jadi anggota, tolong dipikirkan. Jangan hanya memikirkan teman-teman itu jadi anggota. Jangan pernah membayangkan meskipun di SK jadi anggota, tapi mindsetnya jangan jadi anggota. Tapi bayangkanlah teman-teman jadi ketua. Kenapa seperti itu? Karena ketika teman-teman membayangkan diri menjadi ketua, teman-teman akan ikut memikirkan masalah. Dan teman-teman juga akan ikut tergerakkan untuk menyelesaikan masalah. Berbeda ketika kita menjadi anggota, Mas Nofan. Ketika kita menjadi anggota, mindset kita kira-kira apa, Mas Nofan? Ya udah, ngikut aja. Apa kata ketua. Kalau ketuanya nggak ngomong, ya ketuanya nggak ada instruksi dan lain sebagainya. Nah, itu kita tidak akan berkembang tuh. Tapi mindset kita dimanapun berada, saya ketua di sini, saya pemimpin. Apa sih masalah yang bisa saya selesaikan gitu? Itu akan membuat kita berkembang. Jangan takut sama masalah, jangan takut salah juga gitu. Justru semakin saya punya prinsip gini, semakin tinggi ujian kita, masalah kita, berarti level kita juga semakin tinggi. Ibaratnya analoginya kalau sekolah gini, Mas Nopan. Semakin berat, semakin besar ujiannya, itu berarti tanda-tanda kita mau naik kelas. Iya nggak, Mas Nopan? Iya. Kalau ada UAS, itu kan tanda-tanda kita mau lanjut semester selanjutnya. Pun di organisasi dan kehidupan teman-teman. Semakin tinggi ujian di organisasi, semakin berat ujian hidup, itu tanda-tanda teman-teman mau naik kelas juga, kelas kehidupan seperti itu. Oke, luar biasa banget ya. Ternyata ada banyak poin tadi. Dari pertama itu adalah jangan pernah merasa diri kita ini puas untuk bertumbuh ya, sehingga kita terjebak dalam zona nyaman ya Mas ya. Terus kedua tadi tuh kita harus punya goal jangka panjang ya. Dari goal yang jangka panjang itu kemudian tadi apa teman-teman? Di breakdown menjadi target-target yang jangka pendek atau kecil ya. Nanti juga akan terbentuk habit di situ Mas ya. Iya. Terus tadi poin berikutnya adalah jangan lupa untuk cari mentor. Nah, berkaitan sama mentor nih Mas Bowo, kalau boleh nggak di-spill nih? Iya. Atau itu privasi ya? Iya. Boleh. Mentornya Mas Bowo itu kalau boleh tahu siapa gitu? Karena biar kita juga ikutan nih, mungkin siapa tuh bisa belajar ke mentornya Mas Bowo kan gitu ya? Iya, boleh. Jadi saya itu punya mentor. Beliau seorang ustadz ya, seorang ustadz namanya Ustadz Tulus Hidayat di Sragen seperti itu. Beliau sangat menginspirasi saya. Pertama kan soal kepemimpinan dan yang saya suka adalah tidak hanya seperti itu, tapi juga dikomparasikan atau dikaitkan terus dengan ilmu-ilmu keagamaan, di mana di agama kami itu mengajarkan seluruh aspek kehidupan, dan itu yang saya butuhkan. Mentor seperti itulah yang saya butuhkan. Jadi tidak hanya dari sisi dunia saja. Seperti itu Mas Nawan. Oke, mentor ya. Terus tadi juga berikutnya kita juga mencari wadah yang bisa mengupgrade diri kita. Nah, terus bagaimana Mas? Tadi sudah kita punya mentor, punya wadah. Terus gimana cara kita untuk ini step pertama untuk kita bisa mengaplikasikan poin-poin tadi Mas? Kita ini di rungok nih, dipikir, direncanakan, kata apa nih Mas? Iya, ini caranya nih. Nah, ya ini menarik teman-teman. Kadang itu kita udah tahu nih tujuan besar, tujuan jangka pendek, tapi kita nggak tahu mau mulai dari mana. Iya, betul. Teman-teman, tipsnya adalah ya mulai aja dulu. Sesingkat, mulai aja dulu. Apa yang dimulai? Teman-teman, coba pikirkan why atau kenapa. Mulai dari kenapa. Kenapa sih kita harus mulai? Oh, ternyata kita punya tujuan besar. Kenapa sih tujuan itu harus dicapai? Oh, ternyata di balik tujuan besar itu ada hal yang kita inginkan. Oh, ternyata dari hal yang kita inginkan itu ada hal-hal yang lebih besar. Misalkan kalau di agama kami ingin mencari ridho Allah dan lain sebagainya. Ada goals besar di situ. Terus kenapa kalau itu tidak tercapai, kenapa? Tadi ya mulai dari why ya. Mulai dari kenapa. Kenapa kalau tidak tercapai? Ya berarti kita nanti tidak akan menjadi sukses seperti yang kita tuju. Itu yang pertama. Kenapa kalau kita nanti tidak sesuai yang kita tuju, berarti kita nanti semakin jauh dari tujuan yang lebih besar, yaitu ridha Allah tadi. Keren. Jadi mantap. Untuk memulai teman-teman, mulailah dari hal-hal kecil. Dan yang terpenting adalah memulai tadi teman-teman. Mulai aja dulu. Apapun itu teman-teman, mulai aja dulu. Misalkan teman-teman jadi content creator. Kemarin saya ikut seminar yang ngisi itu Bang Jerome Pauline. Bang Jerome ya? Ya, Bang Jerome. Beliau menyampaikan, mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu. Nggak usah nunggu validasi dari orang lain, nunggu
orang lain support dan lain sebagainya, itu kelamaan itu. Jangan gantungkan diri kita ke validasi orang lain, karena itu kita nggak mulai gitu. Iya. Terus yang kedua, teman-teman nggak usah banyak mikir nanti kalau ini saya mulai gimana ya, nanti kalau gimana dan lain sebagainya, overthinking itu nanti nggak mulai, tapi mulai aja dulu gitu. Dan kata Bang Jerome, orang-orang yang sukses itu cenderung orang-orang yang belum tahu banyak tapi sudah memulai. Oke. Dan dibandingkan orang-orang yang sudah tahu banyak tapi nggak mulai gitu. Oh, Iya. iya. Nanti kan sambil memulai akan kita tahu oh kekurangannya di sini, besok diperbaiki. Perbaiki terus sampai sukses. Dibanding kita belajar dulu banyak, udah tahu banyak malah overthinking. Nanti kalau gini gimana ya dan lain sebagainya. Nah, maka teman-teman mulai aja dulu. Kalau di organisasi ikut aja dulu gitu. Apa yang ada di sana pelajari. Pokoknya dimulai dulu teman-teman sambil menerapkan tadi. Jangan takut untuk memulai. Itu aja sih. Wih, quotes-nya keren. Jangan takut untuk memulai. Jadi teman-teman, mulai aja dulu ya. Terutama setelah Anda nonton video ini. Jangan malah nanti kalian malah balik tidur lagi ya teman-teman. Iya, Kebahan lagi, scroll lagi. Akhirnya udah punya plan, nanti dulu deh. Scroll TikTok dulu deh, nyari referensinya 3 jam. Tidurnya lama gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya. Wah, ternyata banyak banget insightful yang kita dapetin dari kita nongkrong sama Mas Bowo nih pada kesempatan kali ini. Nah, semoga tadi apa yang sudah Mas Bowo sampaikan nih teman-teman bisa mudah memahami juga dan bisa langsung diterapkan setelah nonton video kali ini. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Mas Bowo yang udah mau berkenan ya untuk kita ajak nongkrong di sini. Kita sharing-sharing bareng seputar experience beliau nih dan juga bagaimana bisa ngasih banyak materi, motivasi serta aksi ya untuk kita bisa juga minimal ikut menerapkan seperti itu. Dan terima kasih banyak teman-teman sebelumnya, khususnya buat para sponsor nih yang sudah mensupport podcast kita kali ini. Di sini ada dari NutriHub yang sudah memberikan banyak banget kemudahan kita untuk bisa mengakses dan juga melaksanakan podcast pada kesempatan kali ini, Mas. Terima kasih buat NutriHub. Barakallah, semoga lancar terus, berkah dan senantiasa memberikan manfaat buat banyak orang ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga teman-teman, kita nanti insya Allah bakal ketemu lagi di chapter-chapter berikutnya podcast bareng Suara. Mahasiswa berani bersuara.